menyatakan saat mendaftar sebagai calon kepala daerah tidak ada lagi di KPU. Sementara KPU Kota Solo menyatakan berkas dokumen Jokowi telah diserahkan pada penyidik Polda Metro Jaya. Salah satu penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, mengungkap pihaknya tidak menemukan data-data Jokowi di KPU Solo dan Jakarta. Menurut Roy, untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi, pihaknya melakukan pengecekan data ke KPU Solo dan Jakarta. Jokowi pernah menyerahkan data-data pribadinya termasuk ijazah ke KPU sebagai syarat untuk maju menjadi wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. Roy menyatakan rekannya Rizwan Sianipar telah melakukan pengecekan ke KPU Solo dan Jakarta namun tidak menemukan data yang dicari. Jadi sebenarnya saya mendapatkan informasi ketika saya menulis buku itu, ada data-data yang pernah disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Solo dan yang ada di Jakarta itu tidak ada di tempat. Kenapa? Karena Dr. Rismon Hasiulan Sianipar sudah pernah ke KPU di Solo dan tidak menemukan data itu di sana. Padahal ini fatal kalau data-data itu tidak ada di sana. Karena cek saja sama tidak ijazah yang pernah digunakan oleh pejabat publik yang bernama Joko Widodo itu ketika daftar di KPU di Solo ketika menjadi calon wali kota, dan sama lagi tidak ketika digunakan di Jakarta. Nah dari situ bisa diperbandingkan nanti dengan ijazah yang selama ini penampakannya ada. Sementara Ketua KPU Solo, Justinus Arya Arteswara menyatakan pihaknya menyimpan berkas-berkas dokumen Jokowi saat mendaftar sebagai calon kepala daerah. Namun berkas-berkas dokumen tersebut telah diserahkan ke penyidik Polda Metro Jaya. Untuk berkas pencalonan Pak Jokowi itu kan sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya pada saat kami mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Mei ya, 26 Mei kemarin itu kami sudah menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk satu bendel berkas itu. Sudah kami serahkan semuanya dan kami ada tanda terimanya. KPU Solo menyatakan semua berkas Jokowi telah melalui proses verifikasi pada masa pendaftaran bakal calon wali kota saat itu. Berkas dokumen itu saat ini telah menjadi barang bukti di kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Roy Suryo menyebut berkas termasuk ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftar sebagai calon kepala daerah tak ditemukan di KPU Solo maupun juga di Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa arti penting dari berkas ijazah Joko Widodo yang ada di KPU? Kita bahas bersama Roy Suryo dan juga kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara. Mas Roy, selamat malam Bang Rifai. Selamat malam. Ini nampaknya nggak pernah selesai ya kasus ijazah Pak Jokowi nih ya. Pertanyaan saya, Mas Roy. kalau dari dulu ditunjukin ijazahnya selesai. Oke, pertanyaan pertama saya, Mas Roy, kenapa sampai ke KPU Solo, ke Jakarta, nyari berkasnya Pak Jokowi ini antara gemes apa gemes banget? Gini. Sebenarnya itu juga itu muncul karena dari statement Bareskrim sendiri. Ketika kemudian gelar perkara pada tanggal 22 Mei yang lalu, itu kan banyak data-data ditampilkan. Dan kemudian juga termasuk katanya ada 36 yang dari UGM. Nah, kami kemudian tertarik juga untuk ikut juga melihat sih gitu kan kalau itu ditampilkan, dan ditampilkannya kan hanya berupa digital itu. Harapan kami waktu itu fisiknya masih ada. Ya, mulai bukan hanya soal data di KPU, mulai dari harian KR, Kedaulatan Rakyat. Itu kami datang ke KR. Kata KR udah nggak ada, udah diambil. Terus ke perpustakaan wilayah. Menarik lagi Mbak, di perpustakaan wilayah itu tidak hanya KR tanggal 18 Juli tahun 80, tapi 3 bendel, 3 bulan itu diambil semua. Loh ini apa-apaan ini diambil semua gitu loh. Kemudian skripsi, itu udah ada puluhan juga skripsi disita semua. Ini apa skripsi itu juga termasuk barang bukti gitu. Nah yang menarik apa? Sebenarnya sederhana, apa yang kami lakukan itu dalam rangka penulisan buku kemarin ya, Jokowi White Paper ini ya gitu. Ketika kami menulis ini, kita ingin lihat memperbandingkan apakah benar atau apakah sama ijazah yang dulu dipakai Jokowi ketika mendaftar wali kota Solo, kemudian ketika mendaftar pilkada DKI Jakarta, pilgub dengan presiden tuh sama atau tidak? Oke, yang itu hasilnya aja di Solo dan Jakarta di ya, KPU. Gimana bisa ada hasilnya di sana gak ada semua. Jadi ketika didatangi oleh Bang Resmon, didatangi oleh Dr. Taufik ya, mereka menjawab tadi, Mas Justinus tadi jawab, itu udah disita. Ini menurut saya agak-agak maaf ya, agak-agak terlalu gitu loh. Kalau fotokopi disita, kenapa nggak ada pertinggal? Itu juga yang terjadi pada UGM kemarin ya.
UGM kemarin dalam statementnya dalam podcast yang 35 menit itu ya 34 menit sekian itu kan menyatakan semua berkasnya diberikan semua sampai nggak ada semua di UGM. Ini kan konyol gitu loh. Sama seperti halnya kalau nanti terjadi sesuatu. Mungkin biar nggak ada yang tercecer Mas Roy, biar dikumpulin semuanya. Nah, mestinya kampus itu punya pertinggalnya. Mestinya KPU itu juga punya salinannya. Apalagi itu kan cuma fotokopi. Apa sih salahnya memfotokopi? Tapi sebenarnya khusus yang UGM misalnya, itu kan juga dulu sebenarnya malah sudah benar. Harian kompas.com sendiri waktu itu ada seorang wartawannya namanya Mas Januarius Fabru waktu itu mewawancarai dekan. Itu malah dekannya menunjukkan fotokopi ijazahnya. Ijazahnya Jokowi sama ijazahnya almarhum Heri Mulyono. Benar kalau menurut saya karena itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 khususnya di pasal 18. Jadi intinya kalau sekarang nyari ke KPU Solo, ke Jakarta juga, nggak ada. KPUD Jakarta nggak ada. Dengan alasan? Dengan alasan katanya sudah disita oleh kepolisian. Itu sebenarnya kalau mau dikejar ya Dr. Taufik mengatakan itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Nah nanti dulu Mas Publik. Roy. Oke, Bang Rifai emang kemana sih berkas-berkasnya Pak Jokowi itu semuanya berarti tidak ada satupun yang tersisa yang ditinggalkan begitu baik di KPU, tadi juga di UGM termasuk. UGM, di perpustakaan wilayah dan lain sebagainya. Oke, saya perlu klarifikasi. Ya. Pada intinya kan gini, kalau saya akan menjelaskan dari sudut Pak Jokowi dong ya, gitu ya. Mengenai KPU saya nggak bisa komentar. Ya. Sekalipun mungkin nanti sedikit saya ulas. Nah, tapi intinya gini, Pak Jokowi kan mengikuti pilkada di Solo 2005-2010. Betul. Tentunya semua persyaratan wajib diberikan. Kalau tidak ya tidak bisa lolos. Karena itu di di pilkada itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ya. Termasuk juga ini menarik karena Mas Ray menyinggung KPU Solo ya. Cukup penting begini. Ini mari kita renungkan juga gitu. Di tahun 2005 waktu itu Pak Jokowi hanya pengusaha mebel, baru pertama kali ikut pilkada gitu ya. Belum kenal siapa-siapa, belum punya network. Kalau waktu itu sudah amit-amit ya, misalnya menggunakan ijazah palsu, pasti sudah dihajar. Jadi kita bicara 2005 nih, Pak Jokowi seorang pengusaha mebel. Apalagi kebetulan Mbak, pengalaman saya juga kebetulan pengacara yang aktif di sengketa-sengketa pemilu ya. Ijazah itu pasti jadi sasaran Mbak. Makanya kalau Mbak lihat di googling di MK tuh banyak sengketa dari ijazah. Pasti jadi sasaran tembak gitu. Jadi sebenarnya kalau selama ini juga lolos begitu saja tidak ada yang menggugat, asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Itu selama ini tahapan terus sampai dengan, taruhlah kalau sudah KPU udah terlalu kuat lah pilkada kedua, pilpres kedua kali. Ya, pertama kali kan beliau bukan siapa-siapa, pasti akan dihajar gitu. Karena clear tidak ada persoalan, seharusnya ini juga sebenarnya mengindikasikan bahwa memang tidak ada persoalan. Nah, terkait bahwa ini barang ini pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada pasti udah diserang oleh Tapi sekarang giliran diminta nggak ada katanya, nggak ada satu pun. Memang karena menjadi penyidikan ini disita. Ini yang saya dapat informasi. Tidak hanya yang disita dari pihak dari KPUD Solo, tapi sampai di KPU Pusat pun disita. Dan mereka juga didengar jadi saksi semua. Nanti di persidangan akan didengar bagaimana perolehan ini, bagaimana semuanya. Jadi biar terang menerang. Karena kan bagaimanapun juga teman-teman penyidik punya kewajiban menjelaskan perjalanan ijazah ini digunakan sejak KPUD Solo hingga KPU Pusat. Nah, kenapa perlu disita? Kembali lagi ini akan dilakukan juga lapor. Makanya mungkin kalau kita lihat Bang Rifai, lapornya agak lama nih ya. Berarti artinya tidak ada satupun fotokopian yang memang disisakan. Artinya memang semuanya kalau ini saya praduga lagi nih. Sebenarnya waktu disita ada namanya berita acara sita. Dan instansi itu sebenarnya bisa memfotokopi dulu. Itu. Sebenarnya ya, tapi saya nggak ngerti juga nih kadang ya. Ini asumsi lagi nih, Mas Ray. Yang datang Mas Ray udah tahu ini striker, makanya dia ngeles-ngeles seolah-olah saya nggak sempat fotokopi, maybe ya. Tapi sebenarnya dia masih boleh punya hak untuk fotokopi. Tapi kenapa fotokopi itu harus diambil semuanya kan? Padahal cukup aja yang asli. Yang diambil fotokopi legalisir. Oke. Ya dong, kan kalau ijazah asli ada di Pak Jokowi, di tiap KPU itu ada fotokopi legalisir. Jadi intinya untuk apa ini semuanya diambil? Biar membandingkan semuanya nih. Semua. Meskipun ada ratusan fotokopi. Ini ya kembali lagi saya kan pelapor mengikuti perkembangan penyidikan. Untuk skripsi saja, ini diambil skripsi tidak hanya Fakultas Kehutanan di angkatan Pak Jokowi, di fakultas-fakultas lain pun diambil sampel-sampelnya. Yang sama-sama lembar pengesahannya modelnya sama, fontnya sama-sama dari Perdana. Dibandingkan, ya kembali lagi ini kan secara saintis harus dibuktikan identik atau tidak identik. Termasuk juga ijazah. Teman-teman penyidik juga mencoba mengambil dari fakultas lain. Jadi kembali lagi ini kan agar semuanya terang menerang. Jadi menurut saya sih apa yang dilakukan masih dalam taraf wajar. Tapi kenapa fotokopi nggak disimpan?
Saya nggak bisa jawab terlalu Oke, banyak ya. kalau Mas Mungkin ketakutan karena ini yang nanya striker punya. Enggak lah. Ya. Kenapa Mas Roy sebenarnya kalau analisanya begitu ya? Ya. Kenapa sampai semuanya kan asli sudah Itulah, ada? makanya gini, nggak boleh sebenarnya KPU bilang nggak ada. Karena nanti ya kita juga berhak misalnya mengajukan kepada KIP, Komisi Informasi Pusat. Karena itu sudah termasuk dokumen publik. Dan kalau termasuk dokumen publik nanti tiba-tiba putusan dari yang kita ajukan itu sebentar lagi turun dan itu harus dibuka. Terus KPU di Solo, KPU di Jakarta sama KPU itu mengatakan nggak ada. Ya kayak kami kemarin ya menggunakan KIP untuk kasus yang lain, untuk kasus pemilu. Mereka menjawab nggak ada. Nah itu kita tuntut benar karena itu putusan dari KIP itu bahkan sudah digugat dan inkrah ya. Itu harus dibuka. Termasuk juga ini ada satu kerugian besar Mbak sekarang yang dialami oleh para mahasiswa ya terutama yang dari UGM. Mereka mau baca skripsi kakak angkatannya itu menjadi nggak ada karena disita padahal kan nggak salah itu skripsi Kan mungkin yang ini lain. Gitu. penyitaan ini artinya kan sementara aja nanti dikembalikan lagi kan harusnya Harusnya ya. begitu. Iya. Cuman kan pada saat disita itu kan terjadi satu kekosongan. Harusnya disediakan juga dong pertinggalnya. Minimal itu digitalnya. Ya kalau di skripsi itu ada namanya ETD, Electronic Thesis and Dissertation. Itu harus ada. Ini nggak ada semua. Termasuk KR. Orang mau datang ke perpustakaan wilayah sekarang ya Mbak. Misalnya mau baca berita Agustus lah, bukan hanya Juli. Agustus tuh nggak ada. Karena Agustus ikut disita bersama dengan koran bulan Juli dan bulan Juni. Oke. Ini kan lebay kalau dalam bahasa saya ya gitu. Tapi Artinya apa? kalau tadi asumsinya Bang Rifai bilang kalau di Solo aja waktu Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu nggak masalah. Itu saya percaya ya. Dulu beliau bukan apa-apa. Beliau bukan siapa. Sekarang masalahnya nggak adanya tuh sekarang. maksudnya jadi ada intervensi tangan-tangan yang Ya tidak kenapa sekarang itu nggak ada semua gitu loh yang dari KPUD Solo, yang ada kayak daerah ya ketika daftar wali kota KPUD DKI itu nggak ada, aneh ini. Mestinya ada pertinggalnya. Kenapa ada pertinggalnya? Nanti kalau kemudian putusan KIP itu sudah turun, kemudian KP tidak bisa, KPUD itu yang malah kena Tapi kan sanksi KPU hukum. sudah bilang bahwa sudah diserahkan semuanya ke Polda. Nah itulah yang nggak boleh harusnya. Kalaupun sudah diserahkan, oke lah yang ada cabasannya diserahkan. Tapi sebagai dokumen publik, sekali lagi ini dokumen publik ya, berdasarkan Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 dan khusus di pasal 18 ayat B, itu harus dibuka kepada publik dan siapapun yang lihat harus bisa termasuk kami misalnya atau termasuk mahasiswa UGM pengen baca deh skripsi tadi Pak Rifai mengatakan juga malah nggak hanya kehutanan tapi fakultas-fakultas lain disita. Ini lebay gitu loh. Benar-benar menyurutkan nih orang ini gitu loh. Jadi kenapa nggak dari dulu nunjukin aja selesai kan? Nggak bikin orang repot. Seluruh Indonesia kan repot berbulan-bulan ini. Bang Rifai lagi-lagi nih ada aja yang dicari-cari begitu. Apakah ini sebenarnya kalau Bang Rifai lihat ini hanya mencari-cari begitu atau jangan-jangan ya memang ada Ya prosedurnya begitu. terus panjang begitu kasus ini? Ya, Ada saja dicari-cari. Saya pendapatnya seperti tadi. Memang Ya. idealnya fotokopinya tetap disimpan. Nah setuju. Karena bagaimanapun kan pelayanan masyarakat, pelayanan mahasiswa harus tetap jalan gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau saya duga mereka khawatir ya, karena kembali lagi kan, ya saya juga memahami lah teman-teman dari TPU dan para ahli Dibilang mencoba lebay katanya tadi. mencari terus bahan, mencari terus celah, wajar itu ya, karena mereka juga harus mempersiapkan diri pembelaan andai kata ke persidangan. Termasuk untuk bahan buku berikutnya. Untuk kalau itu harus ada royaltinya kalau Jilid 2, jilid 3. kalau itu royaltinya harus berbagi itu. Nah, tapi intinya kalau saya lihat mungkin ini lebih kepada kekhawatirannya, takutnya nanti dicari lagi persoalannya. Ada lagi ya? Kembali lagi kalau saya lebih ke situ gitu ya. Ya kalau benar. Sekalipun saya sebenarnya terima kasih loh ya. Jadi contohnya kemarin kan di UGM dikejar. Sumitro kenapa berbeda? Ya. So dan Zoe. Kenapa Pak Kasmujo? Ya. Kenapa IPK gitu kan? Dengan Jadi semuanya dicari-cari nih. contohnya kayak Enggak dicari-cari, Pak. Enggak, sementara Dicari, kayak bukan dicari-cari. Sumetro dan Sumitro kan jujur aja kami nggak bisa jawab dong dari pihak Pak Jokowi. Itu kan harus kampus ya. Oke. SKS kami jawab yang kuliah Pak Jokowi gitu ya. Pak Kasmujo kami firm karena itu pembimbing buat kami gitu ya. Tapi kan kembali lagi harus dikonfirmasi pihak kampus dong. Kampus pun harus mencari gitu ya. Dan akhirnya ya kemarin mereka muncul, sudah ada dokumennya juga ya kami terima kasih juga. Paling enggak ada bahan untuk bisa didalami. Cuman sayangnya itu Pak Rifai, hanya ngomong-ngomong doang gitu loh. Nggak ada buktinya. Rektor loh, seorang Enggak, rektor loh sudah kalau- ngomong. kembali lagi. Justru itu kenapa rektor tuh hanya ngomong doang, hanya naratif. Kan UGM tuh punya sumber data.
punya sumber dana juga. Tampilkan dong. Pek, gitu. Wah. Kalau saya jawabannya udah ketahuan. Karena ini kelompok striker. Dimunculin, di foto diributin lagi gitu loh. Iyalah. Gitu katanya Tapi Mas Roy. gini, Kalau memang ditampilin itu benar Pak Rifai, nggak ada ketakutan dong harus ditampilkan. Kayak Karena Mabes nanti Polri. dicari-cari lagi Loh, katanya. nggak dicari-cari. Kita nggak perlu mencari-cari, itu akan keluar sendiri. Misalnya buku alumni yang katanya itu ada 25 tahun. Setelah dihitung tahunnya salah. Nggak 25 tahun tapi 31 tahun. Oke. Gitu kan konyol. Celah itu Dicari-cari lagi nih. Nah kalau gitu pertanyaannya apa mungkin? Tapi nanti terakhir Mbak, kalau di sidang Nggak, belum semua harus terakhir. dibuka. Oke. Mau tidak mau harus dibuka. Tapi sebelum sampai ke sana Bang Rifai, kalau tadi Mas Roy apa? bilang kan kenapa nggak dijejerin dibuka datanya ya oleh Justru pihak UGM. itu. Nah, apakah karena mungkin juga UGM bisa punya argumen bahwa itu juga sudah disita oleh Enggak. polisi nanti Enggak. ya usai jeda. Oke, nanti nggak dulu, mungkin tetap pasti harus bersama. ada dong arsipnya. Iklan dulu. Iklan dulu. Moms and Dads, tahu nggak sih, ruam popok itu bukan cuma soal kulit merah aja, bisa bikin si kecil rewel dan nggak nyaman bergerak. Karena itu, Baby Happy bikin gerakan anti ruam bareng 1000 ibu dan bayi. Ganti popok serentak dan mendapatkan rekor muri. Gerakan ini hadir di 10 kota, lengkap dengan talk show bareng dokter. Hai Moms and Dads, aku lagi di festival gerakan anti ruam dari Baby Happy. Seru banget, bisa nikmatin momen berharga bareng si kecil. Yuk kita pakai popok Baby Happy, Mom Happy. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Moms and Dads, tahu nggak sih, ruam popok itu bukan cuma soal kulit merah aja, bisa bikin si kecil rewel dan nggak nyaman bergerak. Karena itu, Baby Happy bikin gerakan anti ruam bareng 1000 ibu dan bayi. Ganti popok serentak dan mendapatkan rekor muri. Gerakan ini hadir di 10 kota, lengkap dengan talk show bareng dokter. Hai Moms and Dads, aku lagi di festival gerakan anti ruam dari Baby Happy. Seru banget, bisa nikmatin momen berharga bareng si kecil. Yuk kita pakai popok Baby Happy, Mom Happy. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approve Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good.
Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good dari Wings Food. Dr. Tifa alias Tifauzia Tiasuma, salah satu terperiksa kasus ijazah Jokowi, mengaku terkejut saat mengetahui ijazah Joko Widodo sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya. Pernyataan Tifa disampaikan usai ia menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia mengaku kaget saat mengetahui ijazah Jokowi sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya, tapi sudah dikirim ke Mabes Polri untuk dianalisis forensik. Menurut Dr. Tifa, informasi ini tidak pernah disampaikan penyidik polisi pada publik. Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan dengan syarat ijazah asli atau ijazah dari Joko Widodo ada di meja ini, saya bilang gitu. Nah ternyata ada sebuah jawaban yang bikin saya surprise, karena ternyata kata pemeriksa saya itu sampaikan bahwa ijazah itu sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya, dan itu tidak pernah disampaikan kan kepada khalayak, kita semua tidak tahu. Dan posisi dari ijazah itu sekarang ada di Mabes. Berarti tadi ada di Mabes dan sedang atau sudah dilakukan uji forensik, lab forensik gitu. Mas Roy, ini berarti artinya Anda dan kawan-kawan lagi pusing nggak nih nyari-nyari gimana mau cari pembandingnya karena nggak ada di mana-mana? Enggak, justru nggak pusing. Kita senyum aja. Pak Rifai ini yang lebih pusing. Jadi gini, itu kejadiannya kemarin ketika beberapa teman itu mempertanyakan sebelum diperiksa, ditanya ini kausa primanya apa? Sebab pertamanya Pak ijazah kan. Kemudian kami ini dituduh ada pencemaran nama baik, meskipun Pak Jokowi nggak nyebut nama katanya. Terus ada fitnah dan lain sebagainya, itu kan dari ijazah. Lah mana buktinya ijazah itu? Ketika itu tidak dihadirkan, kemudian kan kami bertanya waktu itu, ya hadirkan dulu dong ijazahnya. Karena penyidik mau menghadirkan, tapi ternyata setelah koordinasi mereka bilang, Pak maaf ijazahnya lagi dalam antrian di Puslapfor. Lah ini kemudian menimbulkan banyak asumsi, simpul aja, bukan hanya asumsi ini ya, tapi kemudian pandangan hukum ya, mungkin nanti Pak Rifai pasti beda pandangannya. Pandangan hukum dari pihak kami bahwa kami tidak boleh diperiksa dulu sebelum itu inkrah atau jelas ijazahnya. Ijazahnya teliti dulu palsu atau tidak. Kalau ijazahnya ternyata palsu ya kami kan tidak terbukti kemudian memfitnah dan mencemarkan. Jadi kemarin Anda tidak menjawab pertanyaan apa-apa? Oh, kalau saya lain strategi. Kalau saya jawab ya, meskipun yang saya jawab itu yang terkait dengan tanggal 22 Januari. Kalau selain tanggal 22 Januari yang kemudian tidak ada saya, enggak Mbak. Karena apa? Saya kemarin statusnya apa? Saksi kan. Saksi itu hanya boleh menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Saksi tidak boleh berpendapat, itu namanya ahli kalau berpendapat. Maka saya hanya cerita, kalau ada link yang katanya ada 37 link, saya tanya dulu. Ini kok bisa sampai 37 itu gimana? Dulu katanya Jokowi nyerahkan berapa link? 24 Pak. 13 tambahnya dari siapa? Mereka akhirnya dari kami nggak bisa. Itu adalah delik aduan kok bisa tambah-tambahin. Kemudian dari situ saya tanya, dari 37 itu yang ada saya separuh ada nggak? Nggak ada Pak. Karena saya sudah sempat lihat, saya sudah ngitung yang ada saya hanya sekitar 5. Sepertiga ada nggak? Seperempat ada nggak? Seperlima ada nggak? Nggak ada. Seperenam ada nggak? Ya itu Pak. Sebentar, seperenamnya dari 5 itu saya lihat. Itu ada 2 yang ada Sylvesternya. Ya saya sebut ini. Kenapa? Karena apa? Sylvester itu tidak layak menjadi saksi. Karena dia harusnya masuk penjara. Ketika dia masuk penjara, kan dia nggak bisa jadi saksi. Atau dia nggak bisa di kejadian itu. Katakanlah dia ada di debat di Kompas misalnya. Kemudian peristiwa itu yang dimasukkan. Tapi ternyata harusnya dia kan ada di penjara. Nah, kemudian dia masuk dulu. Ini harus digugurkan dulu. Oke Pak, baik Pak, digugur lah. Jadi dari situ saya memang hanya menjawab yang taktis-taktis saja itu. Tapi Dr. Tifa, Dr. Resmond itu menyatakan kalau tidak ada ijazah yang asli yang ditunjukkan dulu, mereka tidak akan menjawab. Jadi balik lagi ke soal ijazah. Sekarang ijazah Pak Jokowi di mana sih sebenarnya? Jadi ijazah Pak Jokowi kan dulu disita waktu pemeriksaan di Polres Surakarta ya. Dan memang waktu itu penyidik menyatakan akan dilakukan lapor karena salah satunya untuk penguatan bukti atas dugaan tindak pidana fitnah. Nah, memang perlu digarisbawahi ya. Jadi ini bukti bukan yang baru berdiri sendiri. Karena untuk membuktikan apakah benar tidaknya terjadi fitnah itu ada 2 alat bukti yang bisa kita gunakan. Pertama selain lapor yaitu adalah pernyataan penerbit yaitu UGM. Pernyataan ini adalah yang pertama kali menjadi alat bukti dasar untuk bisa naik ke penyidikan. Nah, di penyidikan itu ada 2 tugas penyidik. 1, menentukan tersangka, 2, mengumpulkan lagi alat bukti. Nah, makanya di penyidikan itu baru dilakukan lapor. Jadi penguatan ya.
Ini sekarang sudah dilapor dan yang tadi yang seperti saya jelaskan memang dibanding-bandingkan dengan banyak sekali dokumen, bukan hanya Jadi ijazah. ini ijazahnya di Polda apa di Mabes nih? Bukan di lapor, Puslapor Mabes Polri. Oh, Puslapor Mabes Pusat Polri. Laboratorium Forensik ya, dikirim ke sana dan memang dibanding-bandingkan dengan banyak dokumen ya. Dan objeknya bukan hanya ijazah, termasuk skripsi ya. Dan semua dokumen-dokumen Termasuk administrasi pun juga. fotokopi yang tadi dilegalisir begitu? Tentunya. Itu akan di-compare semua, dilihat, karena kembali lagi kan ini kan harus dijelaskan bagaimanapun juga penyidik harus mempertanggungjawabkan ini kepada di muka hakim nantinya kan, menjelaskan. Nah berarti tim itu jaksa, masalahnya, Mbak. Nah berarti artinya juga belum saya mau- selesai kan? Belum selesai kok tiba-tiba kami udah dikejar. Silakan. Saya mau mengomentari kembali lagi untuk penyidikan ini lagi kan tugas penyidikan itu adalah mengumpulkan alat bukti. Jadi alat bukti ini dikumpulkan lagi. Nah, tapi kembali lagi soal ada beberapa terperiksa yang tidak ingin menunjukkan memberikan keterangan sebelum ijazah ditunjukkan. Pertama, saya harus membatasi masing-masing memiliki strategi pembelaan masing-masing yang harus kita hormati. Tentunya keputusan itu pun juga sudah didiskusikan dengan pengacara masing-masing dan itu. Oh ini bagian dari strategi aja sebenarnya berarti ya? Nah, intinya saya itu kadang juga kan kami juga suka jadi pengacara tersangka ya. Aturannya juga begitu sih. Banyak Ini kita kan belum juga tersangka. memainkan strategi dan kami nggak mau mengomentari. Oke. Cuma secara umum saya hanya mau menjelaskan ketentuan hukum terkait penyitaan. Undang-undang itu menjelaskan penyitaan itu tujuannya hanya 3. 1, untuk menjamin pelaksanaan putusan. 2, untuk mengamankan barang bukti agar tidak dihilangkan dan segala macamnya. Yang 3, untuk membantu pembuktian. Ya, 3 ini. Nah, tidak ada memang ketentuan hukum yang menyatakan bahwa barang bukti ini harus ditujukan kepada saksi ataupun tersangka ya. Nggak ada. Nah, yang dimaknai dengan membantu pembuktian apa? Yaitu membantu pembuktian kepada hakim agar hakim nanti teryakinkan. Inilah bedanya alat bukti sama barang bukti, Mbak. Kalau alat bukti itu untuk membangun sahnya sebuah persangkaan. Tapi keyakinan itu bisa ditambahkan dengan adanya barang bukti seperti contohnya kalau pembunuhan mana pisaunya, kalau menembak mana pistolnya. Tapi dia ini barang bukti loh, bukan alat bukti. Alat bukti kan dan ada tidak harus ditunjukkan pada surat, saat keterangan saksi, keterangan ahli pada gitu saat ya. pemeriksaan. Ini dikritisi. Nah, jadi yang mau saya jelaskan di sini adalah secara hukum memang tidak ada ketentuan ya yang justru mewajibkan penyidik menunjukkan kepada saksi. Bahkan itu menjadi bahayanya gini contoh ya. Dalam perkara penyuapan, ya, KPK mempunyai CCTV waktu mereka masuk. Nggak mungkin dong ini ditunjukkan kepada tersangka. Karena nanti si saksi akan membuat alibi, menutupi menyerang itu CCTV segala macam. Itu kadang biasanya dikagetkan di sidang. Tujuannya ijazah palsu. Dimunculkan dan baru kita sadar, ada alat bukti gitu. Kemudian yang memiliki ijazah saya asli kok. Ya buktikan dulu asli apa enggak. Nah ini lagi diproses, lagi diteliti dan ini kan aneh. Dulu ketika di Mabes cepet banget. Ya, lapor terus dan berapa hari udah keluar. Ini udah lebih dari seminggu atau 2 minggu udah keluar. Ini pun belum keluar hasilnya, ya kan? Lah kalau memang kalau dalam penelitian kami dalam Jokowi White Paper ini itu udah jelas itu 99,9% palsu gitu loh, baik skripsinya maupun ijazahnya. Tiba-tiba yang di sini udah dikejar dulu, ayo kamu memfitnah pasti, kamu mencemarkan nama baik, bahkan kamu menghasut gitu loh. Tapi kan ininya belum jelas, ini kan aneh. Ibaratnya ya ujungnya belum muncul, hasilnya belum ada, simpulannya belum ada. Ini udah diputuskan dulu. Jadi ini logika. Jadi Anda nggak percaya sama polisi sama penyidik? Loh gini kan harus dipastikan dulu. Karena apa? Karena tolong baca juga hasil ilmiah kami. Karena gini, ya baik penyidik, bahkan UGM sendiri yang kemarin hanya omon-omon ya. Tidak ada bukti pun yang ditampilkan. Itu kan karena katanya semuanya sudah dikasih. Itu yang aneh, nggak mungkin itu semua tidak ada. Pasti harus sepertinggalnya. Bahkan nanti ketika kami gugat dengan KIP, dengan Komisi Informasi Pusat ya, data itu harus muncul, data itu harus keluar. Kalau sampai data itu nggak ada, wah itu akan parah banget UGM ya. Demikian juga dengan instansi-instansi lain kayak perpustakaan wilayah, kemudian harian KR, kemudian mana lagi kok sampai datanya kemudian diserahkan semuanya begitu saja. Ini kan kerugian besar bagi masyarakat, kerugian besar bagi adik-adik mahasiswa nggak bisa belajar skripsi lagi dari kakak-kakak angkatannya, apalagi kemudian perpustakaannya dibongkar ya, nggak bisa lihat lagi. Tapi kan ini karena ada case-nya, special case karena lagi ada kasus penyelidikan penyidikan. Case inilah, case orang yang nggak mau menunjukkan ijazahnya inilah yang kemudian membuat gaduh, membuat heboh seluruh Indonesia kan gitu. Nanti akan di pengadilan ditunjukin. Nanti kan jawabannya selalu gitu Pak Rifa itu. Nanti pengadilan mas, jawabannya kan selalu gitu. Tapi kan udah kejadian di Solo, di dulu ketika Gus Nur dan Bambang Tri, akhirnya pengadilan, sampai di pengadilan, sampai sidang dan sampai putusan itu hanya fotokopi. Ijazah yang terbukti itu hanya fotokopi. Jaksa ketika ditanya, mana ijazah aslinya?
kami diberikan oleh polisi hanya ini Pak. Kalau perkara itu saya nggak bisa komentar karena pelapornya bukan Pak Jokowi. Kalau ini saya pastikan semua akan dibuka. Dulu pernah termasuk yang asli ya. Pasti Bu. Nah itu makanya kita tunggu. Tapi itu di pengadilan berarti kan artinya harus ada penetapan tersangka dulu kan? Nah iya kalau bisa naik berkas. Ini kalau bisa naik berkas. Kemudian kita hormati ya. Saya juga nggak mau bersalah. Sekalipun saya tetap akan mendorong, akan melihat proses penyidikan ini dengan tetap ya kita ingin tetap hati-hati, profesional dan komprehensif. Ya karena kami juga Pak Jokowi udah mana loh. Jangan sampai orang yang nggak bertanggung jawab malah diminta pertanggungjawaban, tapi juga jangan orang yang harus bertanggung jawab malah dilepaskan. Iya kan, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah, tapi daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Oke, berarti artinya balik lagi. Saya mau komentarin sedikit. Jadi gini, ini proses hukum yang yang objektif adalah begini, Mbak. Memang polisi ini sekarang tugasnya adalah mengumpulkan semua alat bukti, termasuk barang bukti yang berkaitan dengan persangkaan. Oke, nah, banyak yang palsu. Memang ini tidak mungkin ditujukan ke sini karena apa? Kalau ditunjukkan kan akhirnya terjadi perdebatan. Tapi diberi kesempatan ya pihak tersangka, bukan masalah loh, kita nggak tahu ya. Kalaupun ada nanti mungkin satu orang juga gitu ya. Ini juga dikasih kebebasan untuk membuktikan kepalsuan. Jadi nanti pas ke sidang itu jaksa membawa sejumlah bukti yang menunjukkan keaslian. Sementara tersangka dan penasihat hukum yang terdakwa dan penasihat hukumnya membawa gudang bukti yang menunjukkan kepalsuan. Oke, berarti disitulah nanti argumennya. Hakim yang akan melihat di antara kedua ini mana yang benar, sah dan meyakinkan. Berarti artinya harus ada penetapan dulu, kemudian untuk ke pengadilan. Tidak akan. Nah, jadi yang dimaksud Pak Roy kan pada saat ini ada alat bukti, ini harus tunjukin. Soalnya ini punya hak untuk menghakimi, menguji, nggak bisa. Memang ini separate. Sekarang aja nggak pernah. Nanti yang akan menguji ini justru hakim. Berarti di pengadilan, Mas Roy, berarti artinya harus ada penetapan tersangka dulu. Ini kan klasikal ya. Sekarang tuh era terbuka. Ya, kalau dari awal sudah semua ditutup-tutupi, kemudian disembunyikan, kemudian Barreskrim Mabes Polri menunjukkan saja hanya dalam bentuk digital, itu pun ternyata berbeda dengan apa yang kemarin dibuka. Kemarin statement UGM itu yang dikatakan adalah, oh itu transkrip sampai dengan sarjana. Di Barreskrim nggak ada bukti itu sarjana. Punya datanya loh, ada KKN-nya pada saat pertama kali Pak Jokowi mendaftar. Mana liputan dari Dipo segala kan sudah sampai ke wilayah, ternyata kan bingung juga di sana di Desa Ketoyan, omongannya beda-beda. Tapi sudah ada juga beda. Pernyataan resmi kemana dari rektor? Ya resminya mana? Buktinya nggak ada, hitam di atas putihnya nggak ada. Jadi maksudnya Anda mau minta datanya, detailnya. Terbuka lah, dan itu akan kita gugat dalam KIP ya, dalam Komisi Informasi Pusat. Jadi nggak selesai dong? Loh, nih sampai kalau jujur, ada babak baru lagi nih. Kalau dari awal jujur selesai. Karena dari awal punya mensrea, punya niat buruk untuk menyembunyikan data ini, ya nggak akan keluar. Dan itulah makanya kita kejar kejujuran dan kenegarawanan. Oke, Mas Roy terima kasih, Bang Rifai terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak-bapak. Tetap bersama kami saudara, sejumlah aliansi masyarakat menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR dan menuntut tunjangan DPR RI dihapus. Ya, pakai.